Oke, so ini dia untuk Saudi Arabia melawan Egypt. Dimana kalau misalkan kita ngeliat untuk, wah ini menit ke-8, 7-5 ya Bang Gio ya? Iya, hobinya perang terus perang ya, dilihat-lihat ya sampai menit 8 ini dengan poin kill yang cukup lumayan banyak. Tapi cukup ironis bagaimana ternyata tim dari Mesir ini lumayan banyak kehilangan dari segi objektif loh, Ji. Bagaimana di area mid, di arah bottom dan top lane-nya itu terturut kepada semuanya. Bahkan sekarang di arah bottom lane, Velvet yang kali ini bakal coba untuk dikejar dengan ada Lunar pula. Tapi Egypt, mereka masih punya winning condition dengan late game insurance yang mereka punya Cecilion. Dan melihat dari Egypt, mereka dengan sangat-sangat kuat untuk melakukan defensive manuver ya. Tapi ada informasi juga nih, kalau untuk 5 player dari Egypt itu ada di arah bottom lane. Maka dari itu laning jauh pun dipegangin sama Rafa, dan mungkin ini juga menjadi salah satu alasan kenapa turret 1 demi 1 udah mulai digrogotin oleh teman-teman dari Saudi Arabia. Dan wow, penggunaan Skypiercer di saat kill 3 menurutku ini masih oke-oke banget. Apalagi dengan perbedaan level yang kedua ya untuk jungle-nya, ngebuat ada chance besar untuk Rafa bisa memaksimalkan Skypiercer, walaupun di posisi seperti ini menurutku agak sedikit telat. Masih menit 10 masih oke lah. Berarti tandanya dia mau lebih agresif lagi ya dengan mainin ke arah Skypiercer-nya. Unggulan goldnya juga ada sangat-sangat lumayan besar. Main split push ataupun main lane jauh itu menjadi pilihan bagus banget untuk Saudi Arabia, jelas. Tapi kalau ngomongin juga mereka kuat. Mereka punya Implosion, mereka punya dari Earth Shatter, Onward juga dari editnya. Area sisinya cukup besar pula dengan ada Livin. Jadi Lunar sepertinya bakal jadi tulang punggung bagi damage Saudi Arabia nantinya. Tapi untuk Egypt, untuk Mesir, sejujurnya mereka punya badan cukup besar juga nih. Dengan punya Terizla. Cuman early game mereka mungkin nggak sejalan karena dari names ternyata sang clean hero yang baru aja di buff luar biasa dari segi damage dan dari segi cooldownnya juga. Jadi ternyata lumayan bahkan kalah lane seperti sama Lunar. Sebenarnya kan lebih ke arah untuk zoning out kan ya. Kalau dilihat dari secara buffnya, aku setuju sih dengan perkataan dari Gio bahwa ini jadi hero yang kuat banget gitu. Tapi somehow Lunarnya udah megang 4 poin kill, yang mungkin ditambah dengan faktanya ada Hayabusa juga, yang akhirnya ngebuat untuk bagian backline tuh nggak pernah ada titik yang benar-benar aman gitu untuk dibawakan oleh Egypt. Apalagi dengan adanya Lord yang sudah mulai pop up, udah mulai dikontes juga oleh kedua belah tim. Sementara dari Egypt, mereka masih sembari mencari resources untuk setidaknya bisa ngesamain lah power dari gold dan juga XP mereka terhadap teman-teman dari Saudi Arabia. Oke. Masih mencari tim yang lebih baik dengan Sangin Claw Nucci. Coba untuk mengikis HP dari Lynx sendiri. Masih terlalu tanky. Pasti dari stacknya juga masih belum terlalu besar. Tapi Ping yang mencoba ambil inisiasi serangan, dia pikir dia punya implosion. Sayangnya gerakan tersebut terbaca oleh teman-teman dari Mesir. Tapi diam-diam lihat di arah bottom lane, minionnya Saudi Arabia nggak pernah berhenti berjalan, nggak ada yang beresin juga, ngebuat akhirnya Egypt kehilangan lagi satu turretnya di arah bottom lane sana. Ditambah lagi dengan adanya Saudi Arabia yang bisa dibilang mereka bermain dengan grounding yang bagus banget. Mereka komit untuk dapetin ke arah Lordnya dan mereka masih ada depan sana. Niatnya menurutku ini lebih ke arah bait untuk teman-teman dari Egypt keluar dulu nih. Pancing mereka keluar, paksa mereka team fight. Karena dari segi gold dan juga level, ini ada chance yang lebih besar di tangan dari Saudi Arabia dimenangkan untuk team fight head to head-nya. Oke, walaupun udah kelihatan ya Cecilionnya di arah bottom lane dan mencoba untuk clear dulu, memanjangkan lane jauhnya. Tapi ternyata dari Saudi Arabia sepertinya nggak ngambil momen tersebut untuk all in pada Lord. Mereka mau coba untuk tarik, bahkan dengan ada Onward Earth Shatter menuju ke arah dari Finn sendiri. Bahkan dari sosok Gatot Kacanya lumayan kekikis dan akhirnya Lord reset kembali, Ji. Ya, ini karena udah lumayan kepok juga ya dari Lurks-nya, membuat akhirnya dia harus recall dulu dan mungkin mengurangi inisiasi juga. Tapi Velvet hanya sedetik aja ketemu dengan Lunar tadi, lihat bagaimana darahnya bocor itu. Tersisa tinggal 1/4 HP-nya, otomatis harus pulang terlebih dahulu dan akhirnya menjadi dominasi lagi untuk teman-teman dari Saudi Arabia mengambil kalah Lordnya dan ternyata enggak. Mereka kembali lagi untuk ngebait dulu dan mereka seperti kekeh untuk ngebait dulu agar Egyptnya keluar. Wah, ini
bener-bener main pancing-pancingan loh dari kedua tim. Bahkan Egypt kalau dikasih waktu kayak gini, mereka untuk membalikin keadaan secepat kilat nanti ya. Kalau dikasih Kion ya bakal lihat bagaimana sosok dari sang Gatot Kaca dari Vivin untuk memberikan pressure, Sangin Claw, bad impact, dan Lordnya mulai di take over di tangan teman-teman dari Mesir. Kita lihat bagaimana Velvetnya mengunci pergerakan Rafa, dan maka Rafa aja tershot dan saja karena quick draw yang on point. Maka sekarang Lord didatangkan oleh teman-teman dari Mesir. Bahkan dua player tidak ada yang selamat, itu Kardua. Oke, masuknya dengan adanya Quad Shadow tadi dari sebentar dulu pergerakan dari Sunlight yang lumayan berbahaya karena Livin ngebuat dari Livin pun sudah menjadi dead. Dan 3 player sudah menghilang, otomatis 2 tersisa untuk melakukan defensive maneuver. Aku harus katakan, pergerakan dari Rafa tadi lumayan gegabah dengan dia menggunakan Quad Shadow-nya di saat Lord masih lumayan banyak HP-nya. Sekalinya kena quick draw, itu damage-nya benar-benar on point banget dan bahkan menghilangkan 70% darah dari yang dimiliki oleh Rafa. Persis setelah itu, ada satu knock up dari Lord yang membuat Rafa pun akhirnya tumbang dan pelepasan Lord untuk di menit 13 tadi, Gio. Ya, ini baru aja kita bilang, kalau misalnya ini ditarik ulur terus-terusan sama Saudi Arabia, ini bisa jadi gameplay bagi Egypt itu dan bahkan dan bagaimana Lord langsung bisa di take over Rafa yang udah gerak-geriknya. Sekarang Avatar mulai mengudara dan Velvet dengan penalti zone ke atas belakang dapat ke arah 3 player. Dan Lyrics korban Velvet menjadi pertukarannya. Bahkan Lord sekarang berjalan dan masih bisa untuk di defense Saudi Arabia. Ya, dan ngelihat bagaimana ada Fun yang tadi udah mulai kelihatan dan ngelihat Rafa di depan, makanya Rafa coba untuk mundur terlebih dahulu dan mungkin mengincar kali ya Karanuchi, dan akhirnya incaran Karanuchi pun dilakukan. Apakah dia akan kembali ke Karanuchi-nya? Tapi sepertinya terlalu resiko, maka dari itu lebih memilih untuk pulang terlebih dahulu, dan Nuchi menurutku dia menjadi titik paling malesnya untuk dilawan oleh Saudi Arabia, apalagi dengan adanya tiba-tiba masuk depan sana dan Pink pun juga sudah mulai tipis darahnya, ngebuat akhirnya pergerakan dari Hayabusa pun mendapatkan 1 point kill dan bahkan double kill, di mana Pink pun juga menghilang dari Names yang ngebuat akhirnya teman-teman dari Saudi Arabia lagi dan lagi kekurangan orang untuk melakukan defensive maneuver. Wow, Names sudah mulai memberikan tajinya dengan quick draw yang mematikan bahkan 2 player. Impact-nya sangat-sangat besar tanpa adanya Livin. High ground sedikit melemah dari teman-teman Saudi Arabia. Bahkan Pink ketika tadi digunakan untuk kabur, dia nggak bisa untuk melakukan inisiasi kembali dengan ada implosion bersama dengan Flicker, dan keadaan jadi lebih tidak baik untuk teman-teman dari Saudi Arabia. Dan maka sekarang dari Egypt, dari Mesir, mereka yang bakal coba untuk take over dari segala lini. Bahkan ini dengan combo yang berjalan ya, penalty zone, Velvet ya dari tadi tahu banget tugasnya dia harus ngejar ke arah Livin atau minimal nge-trapper Purify dari Lunar. Ini akan memudahkan nanti dari Vivin untuk bisa melakukan Avatar of Guardian lebih on point lagi. Tahun sedikit dikeluarkan tadi ya, cuman balik lagi Avatar Guardian dari Fun juga dari tadi lebih ke arah zonasi dulu ya, zoning out dulu gitu loh. Nah makanya ngelihat dari segi Lord yang hadir sekarang, walaupun sama-sama di angka 45.000, lihat deh bagaimana tim Mesir menjalankan Lordnya dengan sangat efisien. Kalau tadi kita lihat dari Saudi Arabia lebih ke base, tapi sedikit ada penalty zone tuh. Yap, bersama dengan Avatar of Guardian kombonya Comet, dan sekarang Ping jadi korban bersama dengan Lunar kali ini coba dijepit dengan ada satu Sangin Claw. Lyrics langsung coba untuk kabur dan Lord kembali dipegang oleh teman-teman dari Mesir. Mereka betapa kuatnya dari sisi team fight barusan. Ya, sebenarnya balik lagi Mesir, mereka berani untuk ngambil Lordnya. Mereka nggak ngebait Lordnya, mereka tetap untuk fokus komit ke arah Lordnya, dan Lord di menit ke-17 telah didapatkan. Menurutku ini akan menjadi Lord kunci juga setidaknya untuk ngehancurin bagian mid lane. Karena balik lagi ya, dari konsep Lord sendiri, yang pertama ngilangin inner turret, yang kedua ataupun Lord Enhance biasanya untuk ngehilangin base turret, yang ketiga biasanya untuk menghancurkan base. Namun sepertinya Mesir punya chance yang sangat besar setidaknya untuk dapetin 1 base turret, which is di arah mid lane. Bahkan nggak ada space loh untuk Rafa mau coba untuk melakukan speed push, pasti ketahuan gerak-gerik di arah rumputan yang dibuka terus menerus oleh teman-teman dari Mesir. Lord Enhan sekarang berjalan, Avatar of Guardian yang nggak connect penalty zone, coba untuk Castle Tree, nih raih peneram dan juga Shadow langsung menghilang names-nya dan membuat teman-teman dari Mesir sekarang
harus kabur, harus lari pulang untuk mengisi HP-nya kembali. Agak sedikit overcommit tadi dilakukan oleh Mesir dengan Avatar The Guardian yang nggak kena pada siapapun dan ternyata langsung dibalaskan dengan adanya freeze, ngebuat akhirnya Saudi Arabia sedikit mendapatkan momentumnya kembali walaupun pada akhirnya dibayarkan dengan mid lane turret yang menghilang. Namun, tapi seenggaknya Mesir udah mulai mundur dan bisa dipush sekarang untuk di arah mid lane lagi. Yap, tidak high ground dari Nucci, Spear of Alpha untuk defensif dan Sunlight. Bahkan sekarang mulai terbuka turret berhasil dirontokkan oleh teman-teman dari Saudi Arabia yang tidak ada henti dilakukan oleh kedua tim. Benar-benar menunjukkan bagaimana mereka ini pengen mencari, mereka mencoba untuk mencari kembali, terutama bagi Saudi Arabia yang dari tadi dipres habis-habisan. Dan mereka udah mulai temu jawabannya. Rafa main ke arah belakang, dia coba untuk flanking, dia kejar Names yang mungkin sekarang dia udah punya Wind of Nature untuk bisa menjadi jaminan supaya nanti dari shadow kill dia nggak bisa terlalu masuk. Bahkan tadi dengan point kill yang dapetin Rafa terhadap Names, jelas dari Sky Piercer-nya bakal lebih mengerikan lagi. Iya, cuman balik lagi Rafa untuk trigger Sky Piercer-nya juga masih belum terlalu tinggi-tinggi banget ya. Tapi seenggaknya udah bisa jadi bantuan lah untuk menghilangkan damage dealer besar gitu loh di arah backline dari Mesir dengan adanya Clean dan juga Sicilian. Karena menurutku ini yang paling berbahaya. 5 player langsung recall untuk di arah bottom lane. Coba untuk melakukan defensive manuver lagi dan split push tetap dijalankan oleh teman-teman dari Saudi Arabia. Oh, ini malah bagus banget ya dengan formasi 3-2 ya. Yang biasanya kita tahu kalau misalnya Rafa ini kan ataupun Hayabusa biasanya sendirian. Tapi ini kali ini dikawal karena mereka sadar betul nih kalau misalnya Rafa hilang bakal berat urusannya. Dan tadi permainan 3-2 yang cukup dilawan oleh teman-teman Saudi ya. Mereka melancarkan serangan ataupun melancarkan satu gebrakan di arah top lane tersebut sehingga pressure terhadap teman-teman dari Mesir. Walau lane jauhnya yang ternyata nggak baik untuk mereka dan Lord bakal support dari teman-teman Mesir. Iya, dengan Lord yang sudah mulai ditahan juga ya oleh teman-teman dari Mesir. Rafa di posisi yang sama seperti di Lord sebelumnya, di standby di arah belakang, mencoba untuk cari momentumnya, tapi Velvet menurutku yang menjadi ancaman berat juga. Sekalinya penalty zone dengan ada informasi di mana Saudi Arabia berada. Ini setidaknya bisa ngedelay dengan lumayan banyak untuk teman-teman Saudi Arabia nggak bisa langsung masuk ke dalam dari pit lordnya dengan mudah gitu loh. Apalagi dengan tipikal mereka yang nggak punya power untuk penetrasi langsung ke arah belakang. Berbeda dengan Mesir, di mana mereka membawakan Gatot Kaca. Ya, tapi Ping ini nih masih menjadi orang yang gue perhatikan nih. Ini bisa nge-setup, tapi teman-teman dari Egypt mereka sedikit berpisah, tapi tiba-tiba Rafa di arah belakang dengan shadow kill-nya ke-trigger dari Winter Crown. Baik dari Nucci masih selamat dan informasi sudah diberi kuat shadow, tidak ada shadow. Mesir bakal sakit terhadap lore-nya. Bakal kali ini bakal mencoba untuk berancang-ancang Deker, tapi dia tidak ada penalty zone. Bahkan sekarang di reset dari lane sini. Iya, dengan reset terjadi dengan adanya Rafa tadi yang lumayan nge-hit ke arah belakang ya. Apalagi juga adanya Winter Crown yang trigger ngebuat teman-teman dari Mesir pun otomatis mundur dulu pelan-pelan dan mereka juga udah mulai ngeberesin lagi laning powernya mereka. Cuman emang yang repot adalah ini laning hijaunya dari Rafa udah bisa sangat-sangat worse loh. Asalkan ya balik lagi bisa untuk cepat kembali ke arah Lord Pit-nya berjalan. Karena menurutku di sini dua-duanya udah mahal sih. Wait, sebentar dulu ada sedikit flicker yang dilakukan, tapi Velvet ternyata itu hanya bait aja, dibantai dengan adanya Fatal The Guardian dan bahkan penalty zone yang dibuka, di counter lagi dengan adanya Frigid Glacier, tapi tidak masalah karena untuk di bagian belakang Rafa langsung yang heal karena dari Velvet dapetin 2 dengan Fun yang juga menghilang, 1 tukar 2, hal yang baik tapi ternyata masih bisa tukarkan lagi dengan Names yang telah menghilangkan Ping, 2 tukar 2 dengan adil dari kedua belah tim. Wow, ini bisa masih bisa bernas tentu dari Saudi Arabia bahan, tapi itu juga keadaan yang sama ketika Rafa dan Lunar masih bisa untuk berjalan. Seperti teman-teman dari Mesir masih sulit juga untuk bisa memberikan pressure-nya, walaupun memang yang dimakan adalah semua overlander. Tapi Livin kali ini mulai hadir, Sunlight dengan ada Spear of Alpha
mencoba untuk men-trigger ke arah adanya Livin. Bahkan sekarang Batfist dan adanya satu segmen kalau Lunar dalam masalah. Lunar tertampar dengan Bat Immortal dan akhirnya tershutdown di tangan Names. Bahkan sekarang dari Shadow pun masih belum bisa down. Kira Rafa bisa Hampir banget tadi Rafa-nya tumbang dan ternyata masih bisa survive dengan sangat-sangat baik. Walaupun tadi benar-benar close call banget ya, kita ngelihat bagaimana dengan sanguine close dari Nucci yang sangat on point, tapi setidaknya dengan adanya bisa dibilang lumayan kaget lah strategi yang dari Mercier lakukan dengan memaksakan untuk maju ke depan. Tadi aku ngeliat banget soalnya Sunlight sebagai jungle dia maju ke depan cukup berani dengan posisi ada Lord yang sudah evolve, membuat akhirnya Rafa pun tertrigger dan oke, bisa shadow kill tapi nggak bisa memakan siapapun. Immortality ada di tangan dari Nucci, ditambah lagi dengan Wind of Nature di tangan dari Names, ngebuat tidak ada korban jiwa yang datang dari Mesir. Ketika Lunar malah petak kayak teman-teman dari Saudi Arabia berjalan ke arah tengah Haji. Yap, dengan di arah tengah, Lordnya sudah mulai berjalan dan sudah mulai masuk. Teman-teman dari Mesir mencoba untuk push bagian bawah, tapi lihat bagaimana adanya penalty zone ditambah lagi dengan flicker, ngebuat ada 3 player pun terangkat, tapi Winter Club pun dinyalakan oleh Gatot Kaca dengan adanya immortality juga. Ini sangat tebal sekali tentunya untuk teman-teman dari Mesir, dan langsung aja Mesir coba untuk fokus ke arah turretnya. Lord pun juga fokus ke arah turretnya dengan 4 orang yang akan menghilang sebentar lagi, ngebuat akhirnya Saudi Arabia harus menerima kekalahan karena Mesir lah pemenang dari game kali ini.